Di sebuah toko kelontong kecil di sudut jalanan kota, seorang wanita bernama Nadia sibuk merapikan rak-rak barang. Dengan kaos polos yang sudah agak pudar dan celana jeans sederhana, tak ada yang menyangka bahwa wanita ini sebenarnya adalah pewaris sebuah perusahaan raksasa. Matanya yang indah memancarkan kecerdasan, tetapi di balik itu ada kelelahan yang tak terlihat. Bukan karena pekerjaan, melainkan karena kenyataan hidup yang ia pilih sendiri. Hari itu, seorang pelanggan ibu-ibu datang dan melempar uang di meja. "Cepat hitung, aku nggak punya waktu seharian di sini." Suaranya nyaring, penuh ketidaksabaran. Nadia tersenyum sopan, mengambil uangnya dengan tangan yang halus. Tangan yang sebenarnya lebih sering menggenggam pena untuk menandatangani kontrak bernilai miliaran rupiah daripada melayani pelanggan yang cerewet. "Baik Bu, ini kembaliannya," ujar Nadia dengan nada ramah. Ibu itu hanya mendengus dan pergi begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih. Nadia menarik napas panjang. Ia sudah terbiasa diperlakukan seperti ini selama 6 bulan terakhir, sejak ia meninggalkan kemewahan hidupnya, dan memutuskan menyamar sebagai wanita biasa. Di sebuah apartemen kecil yang disewanya di pinggiran kota, Nadia melepaskan apron kerjanya, dan menyalakan laptop butut yang ia beli dari toko barang bekas. Di balik semua penyamarannya, ia masih harus mengurus bisnisnya dari kejauhan. Dengan identitas rahasia, ia tetap mengontrol perusahaan lewat seorang tangan kanan yang bisa dipercaya. Malam itu, setelah selesai bekerja, Nadia duduk di balkon kecilnya, menikmati angin malam yang sejuk. Matanya menatap ke langit, bertanya-tanya apakah keputusan yang ia ambil ini benar. "Seumur hidupku, aku selalu dikelilingi pria yang hanya melihat hartaku. Apakah cinta sejati benar-benar ada?" Gumamnya pelan. Tak jauh dari sana, seorang pria berjalan pulang dengan langkah lelah. Reza namanya. Seorang karyawan biasa yang bekerja keras setiap hari untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan ibunya yang sudah tua. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, hidupnya akan berubah drastis setelah bertemu dengan Nadia. Hari berikutnya, toko tempat Nadia bekerja mengalami kesibukan luar biasa. Seorang pelanggan tiba-tiba marah karena merasa diberi harga yang salah. "Hei, kamu pikir aku bodoh? Harga ini beda dari yang di rak. Mau menipu aku, ha?" Bentaknya membuat perhatian orang-orang tertuju pada Nadia. Dengan sabar, Nadia mencoba menjelaskan. "Maaf Pak, mungkin ada kesalahan pencetakan harga. Saya bisa cek kembali dan..." Brak! Pelanggan itu membanting botol minuman ke meja, membuat beberapa barang jatuh ke lantai. Di saat Nadia hendak meminta maaf lagi, tiba-tiba seseorang muncul dan berdiri di depannya. "Pak, jangan kasar sama pegawai. Kalau ada masalah, bisa dibicarakan baik-baik," ujar pria itu tegas. Itu Reza. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya. Disinilah awal segalanya dimulai. Nadia menatap pria di depannya dengan mata terbelalak. Baru kali ini ada seseorang yang membelanya. Biasanya, dia hanya menelan semua perlakuan kasar pelanggan tanpa protes. Namun, pria itu, yang tidak dikenalnya sama sekali, berani berdiri di hadapannya dan menghadapi pelanggan yang marah itu. Pelanggan yang sedang emosi itu menatap Reza dengan tajam. "Apa urusanmu? Aku cuma menuntut hakku." "Tapi bukan begitu caranya," jawab Reza dengan tenang tetapi tegas. "Kalau memang ada kesalahan harga, tanyakan dengan baik, jangan membentak orang sembarangan." Nadia menahan napas. Hatinya berdebar melihat keberanian pria itu. Pelanggan itu menggerutu, tetapi akhirnya menyerah dan pergi dengan muka kesal. Setelah suasana kembali tenang, Reza menoleh ke Nadia. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya dengan nada lembut. Nadia mengangguk, sedikit canggung. "Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah membantuku tadi." Reza tersenyum. "Sama-sama. Aku cuman nggak suka lihat orang memperlakukan orang lain semena-mena." Saat itu juga, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Nadia. Biasanya, pria yang mendekatinya selalu datang dengan senyuman palsu, kata-kata manis yang dibuat-buat, atau dengan pujian berlebihan, semua dengan satu tujuan, uang dan statusnya. Tapi pria ini, dia bahkan tidak tahu siapa Nadia sebenarnya. Sejak kejadian itu, pertemuan mereka semakin sering terjadi. Reza ternyata sering datang ke toko itu karena bekerja di gudang dekat sana. Kadang-kadang, dia mampir hanya untuk membeli air mineral, atau sekadar menyapa Nadia. "Kenapa kamu mau kerja di sini?" tanya Reza, suatu hari saat mereka duduk bersama di bangku kayu kecil di luar toko saat jam istirahat. Nadia tersenyum samar. "Aku suka hidup sederhana." Reza tertawa kecil. "Serius?" Nadia mengangguk, tetapi dalam hatinya, ia tahu ada lebih dari sekadar alasan itu. Reza adalah pria sederhana. Setiap kali mereka berbicara, tidak ada topik tentang harta, bisnis, atau status sosial.
Mereka hanya bicara tentang kehidupan, mimpi, dan kebahagiaan kecil yang mereka temukan dalam kesederhanaan. Tanpa Nadia sadari, ia mulai jatuh hati. Suatu sore, ketika hujan turun dengan deras, Reza datang ke toko dalam keadaan basah kuyup. "Kamu belum pulang?" tanyanya. Nadia menggeleng. "Hujannya deras. Aku pikir lebih baik tunggu sebentar." "Kalau gitu, aku temani," kata Reza dengan senyum hangat. Mereka duduk berdampingan di dalam toko yang hampir tutup, hanya ditemani suara hujan yang jatuh membasahi atap. Nadia menatap Reza dari samping. Pria ini tidak kaya, tidak berkuasa, tetapi entah kenapa dia merasa lebih nyaman bersamanya daripada dengan pria manapun yang pernah dikenalnya. "Aku pengen tanya sesuatu," kata Reza tiba-tiba. "Apa? Kamu punya pacar?" Jantung Nadia berdebar keras. Ia tidak menyangka pertanyaan itu akan muncul begitu cepat. Tapi sebelum sempat menjawab, pemilik toko masuk dan mengajak Nadia membereskan barang. Namun, pertanyaan itu terus terngiang di benaknya. Apakah ia siap menjalani hubungan dengan pria ini, tanpa mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya? Malam itu, Nadia berbaring di kasur tipis apartemen sederhananya, menatap langit-langit. Pikirannya terus berputar, mengulang-ulang pertanyaan yang tadi diucapkan Reza. "Kamu punya pacar?" Sederhana, tapi berhasil membuat dadanya berdebar. Ia tahu perasaan ini mulai tumbuh, tapi ada satu hal yang terus menghantuinya. Kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Nadia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku harus bagaimana?" gumamnya pelan. Di satu sisi, ia ingin terus menikmati kesederhanaan hidup ini, menikmati setiap momen bersama Reza tanpa embel-embel kekayaan. Namun, di sisi lain, ia sadar bahwa, cepat atau lambat, identitas aslinya akan terungkap. Keesokan harinya Nadia tiba lebih pagi dari biasanya di toko, berharap bisa bertemu Reza sebelum dia sibuk dengan pekerjaannya. Benar saja, pria itu muncul dengan senyum khasnya, membawa 2 cangkir kopi murah. "Untuk kamu," katanya sambil menyerahkan 1 cangkir kepada Nadia. Nadia tersenyum kecil, menerima kopi itu dengan hati yang hangat. "Terima kasih, Reza." Mereka duduk di bangku kayu di depan toko. Hanya obrolan ringan yang mengalir, tapi bagi Nadia, itu lebih berharga daripada percakapan-percakapan kaku dengan pria kaya yang sering dijodohkan dengannya dulu. Tiba-tiba, Reza menatap Nadia dalam-dalam. "Kamu belum jawab pertanyaanku kemarin," katanya. Nadia terdiam. Ia menggigit bibir bawahnya, mencari jawaban yang tepat. "Aku..." Belum sempat Nadia melanjutkan, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita dari seberang jalan. "Reza, kamu di sini?" Nadia menoleh dan melihat seorang wanita muda berjalan mendekat dengan wajah cemberut. Alia, wanita yang selama ini menyukai Reza. Nadia tidak tahu siapa Alia sebenarnya, tetapi tatapan tajam wanita itu sudah cukup membuatnya mengerti bahwa dia tidak suka melihatnya dekat dengan Reza. Alia melipat tangan di dadanya. "Kenapa kamu di sini pagi-pagi sama dia?" tanyanya sinis. Reza menghela napas. "Alia, ini bukan urusanmu. Tentu saja ini urusanku. Aku sudah lama suka sama kamu, Reza, dan kamu tahu itu." Nadia merasakan sesuatu menusuk hatinya. Apakah Reza juga memiliki perasaan pada Alia? Reza menatap Nadia, lalu kembali menoleh ke Alia. "Maaf, Alia, aku nggak punya perasaan yang sama." Alia terdiam, tetapi matanya menyipit ke arah Nadia. "Oh, aku tahu sekarang." Dia tertawa sinis. "Jadi kamu lebih pilih dia, cewek miskin ini?" Kata-kata itu membuat Nadia tersentak. "Alia, jangan bicara seperti itu," kata Reza tegas. Alia mencibir. "Reza, kamu itu nggak sadar atau pura-pura bodoh? Kamu nggak tahu siapa dia sebenarnya kan? Cewek kayak gini pasti punya maksud tersembunyi." Nadia mengepalkan tangan, menahan emosi. Ia sudah biasa dihina sejak menyamar sebagai orang biasa, tetapi kali ini berbeda. Ia merasa takut kalau suatu hari Reza juga akan berpikir seperti Alia jika ia tahu kebenaran tentang dirinya. Setelah Alia pergi dengan wajah kesal, suasana menjadi hening. Reza menoleh ke Nadia. "Maaf, kamu pasti nggak nyaman dengan omongannya." Nadia tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan kegundahannya. "Nggak apa-apa." Reza menghela napas, lalu menatap Nadia dengan ragu. "Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku serius. Aku suka sama kamu, Nadia." Digri hati Nadia mencelos. Ini adalah hal yang ia inginkan selama ini. Cinta tulus tanpa melihat status dan harta. Tapi, apakah ia sanggup menjalani hubungan ini dengan kebohongan yang masih ia sembunyikan? Nadia tersenyum, meski hatinya bimbang. "Aku juga suka sama kamu, Reza." Namun dalam hati, ia tahu, kebohongan ini bisa menghancurkan segalanya.
Hari-hari berlalu dengan cepat, dan hubungan Nadia serta Reza semakin erat. Reza adalah sosok yang perhatian dan penyayang, selalu berusaha membahagiakan Nadia meskipun dengan hal-hal sederhana. Nadia pun semakin yakin bahwa Reza benar-benar mencintainya apa adanya. Suatu malam, Reza mengajak Nadia ke sebuah taman kecil yang diterangi lampu jalanan temaram. Di bawah langit penuh bintang, Reza mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Nadia, aku tahu aku bukan pria kaya. Aku nggak bisa kasih kamu kehidupan mewah. Tapi, aku bisa janji satu hal. Aku akan selalu berusaha membahagiakanmu. Nadia terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Reza membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah cincin sederhana. Bukan berlian mahal, bukan emas yang berkilau, tetapi penuh ketulusan. Maukah kamu menikah denganku? Hati Nadia berkecamuk. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Cinta sejati yang datang tanpa melihat harta. Tapi, di balik kebahagiaan itu, ada ketakutan besar. Bagaimana jika keluarga Reza tahu siapa dia sebenarnya? Apakah mereka akan tetap menerimanya? Namun, di hadapan Reza yang menatapnya dengan penuh harap, Nadia tak bisa berkata tidak. Ya, aku mau, jawabnya lirih, matanya berkaca-kaca. Reza tersenyum lebar dan langsung memeluk Nadia erat. Aku janji, aku akan membuatmu bahagia. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Keesokan harinya, Reza mengajak Nadia pulang ke rumahnya untuk bertemu dengan ibunya. Nadia merasa gugup, tapi ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa segalanya akan baik-baik saja. Saat tiba di rumah Reza, Nadia melihat rumah sederhana itu penuh kehangatan. Aroma masakan ibu Reza tercium dari dapur, dan suara tawa anak-anak kecil terdengar dari luar. Namun, saat pintu terbuka, ekspresi Busari, ibu Reza, langsung berubah dingin begitu melihat Nadia. "Inikah calon istrimu?" tanya Busari. Suaranya terdengar tidak ramah. "Iya, Bu. Ini Nadia," jawab Reza dengan semangat. Busari menatap Nadia dari atas ke bawah dengan tatapan menilai. "Kamu kerja apa?" Nadia tersenyum gugup. "Saya kerja di toko kelontong, Bu." Busari mendengus, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa. Reza menarik tangan Nadia dan membawanya masuk. "Maaf, ibu memang agak tegas, tapi nanti juga bakal baik sama kamu." Namun, sepanjang makan malam, suasana terasa kaku. Busari hampir tidak berbicara kepada Nadia. Setiap pertanyaan yang Nadia ajukan hanya dijawab dengan anggukan atau gumaman singkat. Saat Reza keluar sebentar untuk mengangkat telepon, Busari menatap Nadia dengan tajam. "Kamu pikir kamu pantas untuk anak saya?" tanyanya dingin. Nadia terkejut. "Maksud ibu?" Busari menyilangkan tangan di dada. "Kamu cewek miskin, kerja di toko kecil, nggak punya masa depan. Kamu pikir kamu bisa bahagiakan Reza? Dia sudah cukup susah hidupnya, jangan tambah bebannya." Hati Nadia mencelos. Ia tidak menyangka akan langsung ditolak seperti ini. "Tapi Bu, saya benar-benar mencintai Reza," ucap Nadia dengan suara bergetar. Busari tertawa sinis. "Cinta nggak cukup buat hidup, nak. Apa kamu bisa bantu dia beli rumah? Bisa bantu dia kalau suatu saat dia sakit dan butuh biaya besar?" Nadia terdiam. Ia ingin menjawab bahwa sebenarnya ia bisa, bahwa ia memiliki kekayaan lebih dari yang Busari bayangkan. Tapi ia juga tahu, jika mengungkapkan semuanya sekarang, itu hanya akan membuat segalanya lebih buruk. Busari berdiri, mendekatkan wajahnya ke Nadia. "Dengar, kalau kamu benar-benar mencintai Reza, lebih baik kamu pergi sebelum kamu menghancurkan hidupnya." Saat itu, pintu terbuka dan Reza masuk kembali. "Ada apa, Bu?" tanyanya heran melihat ekspresi tegang di wajah Nadia. Nadia buru-buru tersenyum. "Nggak apa-apa, hanya ngobrol sebentar." Namun, di dalam hatinya, ia merasa hancur. Apakah ia harus menyerah, atau tetap bertahan demi cintanya pada Reza? Satu hal yang pasti, ini baru awal dari penderitaannya sebagai calon menantu yang tidak diinginkan. Setelah pertemuan itu, segalanya berubah. Nadia merasa seperti orang asing setiap kali ia datang ke rumah Reza. Busari tidak pernah tersenyum padanya, selalu bersikap dingin, bahkan terkadang terang-terangan mengabaikannya. Suatu hari, saat Nadia datang membawa makanan untuk membantu di dapur, Busari menatapnya tajam. "Kamu pikir kamu bisa memenangkan hatiku dengan ini?" tanyanya sinis, sambil melipat tangan di dada. Nadia tersenyum canggung. "Saya cuma ingin membantu, Bu." Busari mengambil wadah makanan itu dan langsung membuangnya ke tempat sampah. "Aku nggak butuh bantuan dari orang sepertimu," katanya tajam. Hati Nadia mencelos. Ia mencoba menahan air mata dan tetap tersenyum, tetapi di dalam hatinya, ia merasa sakit. Namun, ini baru permulaan. Setiap kali Nadia datang, Busari selalu mencari cara untuk menyakitinya.
baik dengan kata-kata maupun perlakuan. Ketika Reza tidak ada di rumah, Busari sengaja menyuruh Nadia mengerjakan pekerjaan berat. "Nadia, bersihkan halaman belakang. Aku nggak suka lihat daun berserakan," katanya suatu hari. Dengan sabar, Nadia mengiyakan dan mulai menyapu halaman. Tetapi, setelah selesai, Busari datang dengan ember berisi air kotor, dan sengaja menjatuhkannya di tempat yang sudah bersih. "Aduh, maaf, tanganku licin," katanya dengan ekspresi puas. Nadia hanya bisa menggigit bibirnya dan mulai membersihkan lagi tanpa membantah. Namun, saat Reza pulang, Busari tiba-tiba berubah menjadi sosok ibu yang penuh kasih. "Nak, tadi Nadia bilang dia capek dan nggak mau bantu-bantu di rumah," keluhnya pada Reza. Reza menoleh ke Nadia dengan tatapan bingung. "Nadia, beneran?" Nadia ingin membela diri, tapi ia sadar jika ia melawan, itu hanya akan memperburuk keadaan. Ia hanya tersenyum lemah dan menggeleng. "Tidak, aku baik-baik saja," katanya dengan suara pelan. Tapi malam itu, di apartemennya, Nadia menangis diam-diam. Ia sudah berusaha sebaik mungkin untuk diterima, tapi tetap saja ia tidak diinginkan. Hingga akhirnya, puncak penderitaan itu datang. Suatu hari, Busari mengajak Nadia pergi ke pasar. Nadia sempat merasa senang, berpikir mungkin ini adalah awal perubahan sikap ibu mertuanya. Namun ternyata, itu hanya jebakan. Saat mereka melewati sebuah toko perhiasan, Busari sengaja berhenti dan melihat sebuah kalung emas. "Indah sekali ya," gumamnya. Nadia tersenyum. "Kalau ibu suka, nanti saya belikan." Busari tertawa kecil. "Belikan? Dengan uang apa? Gajimu saja pas-pasan." Saat itu, seorang teman lama Busari datang dan melihat mereka. "Loh, Busari, ini calon menantu?" tanyanya sambil tersenyum. Busari langsung mencibir. "Iya, sayangnya. Entah apa yang dilihat anak saya dari dia. Miskin, nggak punya apa-apa, nggak bisa bantu ekonomi keluarga. Saya juga heran kenapa Reza bisa pilih dia." Nadia terdiam. Saat itu, ia ingin sekali mengatakan yang sebenarnya. Bahwa ia bukan orang miskin. Bahwa ia sebenarnya lebih kaya daripada yang bisa Busari bayangkan. Namun, Nadia tetap diam. Malam itu, ia merenung di apartemennya. Apakah semua ini layak ia pertahankan? Namun, ketika ia mengingat Reza, senyumannya, kebaikannya, ketulusannya, Nadia sadar bahwa ia tidak boleh menyerah. Ia mencintai Reza, dan ia akan melakukan apapun untuk membuktikan bahwa ia layak untuknya. Tapi ia tidak tahu bahwa sebentar lagi, rahasianya akan terbongkar dengan cara yang paling menyakitkan. Hari itu tiba lebih cepat dari yang Nadia bayangkan. Ia selalu berpikir bahwa ia bisa menjaga rahasianya lebih lama, tetapi takdir berkata lain. Saat itu, ia sedang berada di rumah Reza, membantu membersihkan meja makan setelah sarapan bersama. Busari seperti biasa tetap bersikap dingin, seolah keberadaannya tidak berarti. Namun, tiba-tiba ponsel Nadia berdering. Dari layar, terlihat nama Pak Surya, asistennya di perusahaan. Nadia buru-buru membalikkan ponsel dan menekan tombol diam, tetapi ia terlambat. Busari yang kebetulan lewat melihat nama tersebut dan langsung menatapnya curiga. "Siapa itu?" tanyanya tajam. "Ah, hanya teman," jawab Nadia cepat, mencoba mengalihkan perhatian. Namun, sebelum ia bisa melakukan sesuatu, ponselnya kembali berdering. Kali ini, Busari lebih sigap dan langsung merebutnya dari tangan Nadia. "Nadia, ini aku Pak Surya. Maaf mengganggu, tapi ada beberapa dokumen penting yang perlu Anda tanda tangani. Para investor menunggu keputusan Anda." Suara pria itu terdengar jelas dari speaker. Ruangan langsung hening. Nadia merasakan napasnya tercekat. Busari menatapnya dengan mata terbelalak. "Investor? Tanda tangan dokumen? Siapa kamu sebenarnya?" Nadia tak bisa lagi menghindar. Ia menundukkan kepala, menarik napas panjang, dan akhirnya berbicara. "Sebenarnya, aku bukan hanya seorang pegawai toko biasa," ucapnya dengan suara lirih. "Aku adalah CEO dari perusahaan Surya Group." Ruangan seakan berhenti. Reza menatap Nadia dengan mata membesar, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Jadi, selama ini kamu bohong padaku?" Suaranya terdengar patah. Nadia menggeleng panik. "Tidak, Reza. Aku tidak bermaksud berbohong. Aku hanya ingin merasakan bagaimana rasanya hidup sederhana dan menemukan seseorang yang mencintaiku tanpa melihat harta." Busari mendengus sinis. "Jadi kamu sebenarnya kaya? Astaga, aku tidak menyangka." Namun, reaksinya berubah drastis. Wajah yang tadinya penuh kebencian, kini beralih menjadi penuh antusiasme. "Nadia, kenapa kamu nggak bilang dari awal?" katanya dengan nada yang lebih lembut. "Kalau aku tahu kamu kaya, aku pasti sudah menerima kamu sejak awal." Nadia terkejut.
Sikap Bu Sari berubah dalam sekejap hanya karena mengetahui kekayaannya. Tapi Bu, tadi Ibu bilang, saya nggak pantas untuk Reza, kata Nadia, menatapnya tajam. Bu Sari tertawa kecil. Ah, itu kan cuma bercanda, Nak. Kamu calon menantu yang sempurna. Aku bangga Reza memilih kamu. Reza yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Jadi, selama ini kamu menyembunyikan identitasmu dariku? Nadia menggigit bibirnya, menahan air mata. Maaf Reza, aku hanya ingin tahu, apakah kamu mencintaiku karena aku, bukan karena uangku. Reza menatapnya lama, lalu menghela napas berat. Aku nggak peduli kamu kaya atau miskin, Nadia. Aku mencintaimu apa adanya. Hati Nadia menghangat, tetapi sebelum ia sempat menjawab, Bu Sari menyela. Bagus, bagus. Kalau begitu, ayo kita langsung buat pesta pernikahan besar-besaran, undang semua orang penting di kota ini, katanya penuh semangat. Nadia mengernyit. Pesta besar? Tentu saja, kamu kan orang kaya. Kita harus merayakannya dengan mewah. Saat itu, Nadia menyadari sesuatu. Bu Sari kini menerimanya bukan karena ketulusannya, tetapi karena uangnya. Nadia tersenyum tipis. Maaf Bu, tapi saya dan Reza sudah memutuskan pernikahan kami akan sederhana saja. Bu Sari terdiam. Apa? Dan semua yang pernah Ibu lakukan pada saya tidak akan melupakannya. Wajah Bu Sari langsung berubah pucat. Apa maksudmu? Saya tahu Ibu tidak pernah benar-benar menyukai saya. Ibu memperlakukan saya dengan buruk karena mengira saya miskin, kata Nadia dengan tenang. Tapi sekarang, setelah tahu saya kaya, sikap Ibu berubah total. Itu membuktikan siapa diri Ibu sebenarnya. Bu Sari menelan ludah. Nadia, jangan salah paham. Saya bukan tipe orang yang membalas dendam, Bu. Nadia memotong. Tapi saya juga tidak bisa pura-pura melupakan semuanya. Pernikahan saya dan Reza tetap akan berjalan. Tapi saya harap Ibu bisa belajar sesuatu dari ini. Bu Sari terdiam. Wajahnya merah padam. Reza meraih tangan Nadia dan tersenyum. Aku tetap mencintaimu, Nadia. Tidak peduli siapa kamu sebenarnya. Nadia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Reza. Dan hari itu, Nadia akhirnya mendapatkan apa yang ia cari selama ini. Cinta yang tulus, bukan karena harta, tetapi karena hatinya. Namun, bagi Bu Sari, itu adalah pelajaran pahit bahwa menilai seseorang hanya dari kekayaannya bisa berakhir dengan penyesalan.